puji, tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab besar kuasa-Mu. Musuhku dilenyapkannya bagiku. Kau Tuhan kekuatanku dan Mazmur di hidupku. Kau selamatkan jiwaku. Selamanya ku agungkan nama-Mu. Siapakah Allah yang seperti-Mu di antara Allah yang lain? Nama-Mu kudus, perbuatan-Mu ajaib. Bangsa-bangsa sujud menyembah-Mu. Dengan kasih setia-Mu, Engkau telah menuntun hidupku ke kediaman-Mu yang kudus, dan bersama-Mu Tuhan memerintah selama-lamanya. Tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab besar kuasa-Mu. Musuhku dilenyapkannya bagiku. Kau Tuhan kekuatanku dan Mazmur di hidupku. Kau selamatkan jiwaku. Selamanya ku agungkan nama-Mu. Siapakah Allah yang seperti-Mu di antara Allah yang lain? Nama-Mu kudus, perbuatan-Mu ajaib. Bangsa-bangsa sujud menyembah-Mu. Dengan kasih setia-Mu, Engkau telah menuntun hidupku ke kediaman-Mu yang kudus, dan bersama-Mu Tuhan memerintah selama-lamanya. Walaupun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kuasa-Mu itulah yang mengubahkanku selamanya. Walaupun ku berjalan dalam lembah
mengubah kekelaman. Kuasamu itulah yang mengubahkanku selamanya. Oh, siapakah Allah yang sepertimu di antara Allah yang lain? Namamu kudus, perbuatanmu ajaib, bangsa-bangsa sujud menyembahmu. Dengan kasih setiamu Engkau telah menuntun hidupku ke kediaman-Mu yang kudus, dan bersama-Mu Tuhan meminta selama-lamanya. Dan bersama-Mu Tuhan meminta selama-lamanya. Hanya dekat padamu, hatiku tenang. Hanya tinggal dalammu ada kedamaian. Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Hanya dekat padamu, hatiku tenang. Hanya tinggal dalammu ada kedamaian. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota
kota benteng keselamatanku. Sumber harapanku, Kau sumber harapanku, Kau sumber harapanku. Hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Terjatuh, hilang di dalam hasrat dunia. Namun Kau memandangku, angkatku dari segala dosa, ku bersujud. The Covenant of God, perjanjian Tuhan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman menjadi seperti meterai yang membuat Tuhan terikat dengan perjanjiannya. Iman adalah aset terpenting karena iman target serangan iblis nomor 1 untuk menggagalkan kita bisa menerima janji Tuhan. Bangunlah iman yang kuat dengan disiplin mengisi hati dan pikiran dengan firman Tuhan. Perkuat kehidupan doa baik secara kualitas maupun kuantitas. Tergabunglah dalam keluarga rohani yang kuat dalam iman dan teruslah menjaga hati. Inilah aset terpenting orang percaya. Bangkit berdiri, saudara bersuka cita sore hari ini, amin. Yang bersuka cita lambang-lambangkan tanganmu. Kasih tos kanan kirimu, katakan Yesus kita dahsyat. Semuanya tepuk tangan sama-sama. Semuanya tepuk tangan terus kepada Tuhan. Mari umat Tuhan, singlah. Bangkitkan bumi
Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Hey! Mari bersama-sama umat Tuhan yang bersuka cita katakan, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semuanya tangan terangkat katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yes. Katakan langit dan bumi. Here we go. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud. Semuanya dua-dua tangan, come on. Hey. Semua tangan terangkat, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Sekali lagi katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan di tempat ini. Serahkan haleluya. Mari umat Tuhan yang bersuka cita bersama-sama kita mau katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Bersama dengan drum katakan haleluya. Sekarang saya pengen dengar umat Tuhan katakan haleluya, amin, haleluya, amin. Yes. Haleluya, amin, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorakan Jesus. Katakan bersamamu ku kan tetap teguh. Yes. Sebab firman-Mu penerang jalan. Tepuk tangan bersama-sama umat Tuhan, come on. Yang siap melompat buat Tuhan. Are you ready, church? 1, 2, 1, 2, 3, go! Katakan bersama-sama. Kaulah tempat berlindung.
rancanganmu Tuhan. Apamu ku kan tetap teguh, sebab firman-Mu penerang jalanku. Di dalam-Mu imanku dibangun, sebab kasih-Mu lingkupi. Katakan bersama, sorakan haleluya. Lebih dahsyat lagi umat Tuhan, sorakan haleluya. Sekarang umat Tuhan saja katakan, Kaulah. Oh, bisa lebih dahsyat lagi saudara buat Tuhan. Kau yang tuntun setiap kami Tuhan. Dan membawa setiap kami. Mari bersama-sama umat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kau tempat aku berserah, bersamamu ku kan tetap teguh, sebab firman-Mu penerang jalan. Oh, di dalam-Mu sebab kasih-Mu lingkupi hidup. Katakan bersama-Mu. Kami deklarasikan malam hari ini Tuhan, kami mau katakan, sing it out. Melekat di dalam-Mu, berakar lebih dalam, berbuah lebih lebat untuk kemuliaan-Mu. Melekat di dalam-Mu, berakar lebih dalam, berbuah lebih lebat. Mana suaranya umat Tuhan? Bersama-Mu. Here we go. Bersama-Mu ku kan tetap teguh, sebab firman-Mu penerang jalan. Oh, di dalam-Mu sebab kasih-Mu lingkupi. Katakan dengan mantap, katakan bersama-Mu. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom keluarga Allah, welcome, selamat datang, selamat beribadah di GBI Keluarga Allah. Dan hari ini spesial sekali saudaraku, karena hari ini di tengah kondisi pandemi yang masih melanda negara kita patut bersyukur saudaraku, karena hari ini kita masih bisa bersama-sama kembali bersatu hati untuk memuji, meninggikan, mengagungkan Tuhan kita. Dan saya sangat-sangat percaya Tuhan disukakan, Yesus kita disenangkan. Dan kalau Tuhan disukakan, oh dengar baik saudaraku, tidak mungkin tidak yang namanya anugerah, kebaikan, kemurahan, kesehatan, bahkan berkat-berkat yang terbaik. Pasti Tuhan nyatakan, kerjakan, limpahkan di dalam kehidupan kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Oh saya berdoa sungguh-sungguh Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Dan hari ini saudaraku, saat ini kita juga akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Yesus kita. Itu dimanapun saudara berada, mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita angkat di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan, anugerah-Mu, penyertaan, bahkan kebaikan Tuhan yang tidak pernah usai di dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami sangat bangga kami punya Yesus seperti Engkau. Bahkan saat ini Tuhan, sebelum kami menikmati kebenaran firman-Mu, kami rindu membawa dan memberikan persembahan kami yang terbaik, bukti kami mengasihi Engkau. Sucikan,
kuduskan, layakkan persembahan kami dan pakai persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, kita akan memberikan persembahan ini secara online. Saudara bisa mentransferkan persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera di layar kaca, atau saudara bisa scan barcode yang ada di layar di tempat saudara. Dan mari kita berikan hanya yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Dan saat ini juga saudaraku, saya rindu ingin menyambut buat Bapak, Ibu, saudara-saudara yang pertama kalinya, for first time saudaraku, saudara datang beribadah bersama dengan kami di GBI Keluarga Allah. Nah, bagi jemaat yang pertama kali bergabung bersama kami, di layar di bawah ini saudaraku ada nomor telepon yang tertera. Silakan saudara bisa menghubungi nomor tersebut agar kami bisa kenal dengan saudara, dan kami juga ingin melayani saudara lebih baik lagi. Dan mari kita terus bertumbuh bersama di dalam Tuhan melalui Keluarga Allah. Tetap jaga kesehatan kita, tetap bersukacita di dalam Tuhan, dan salam Keluarga Allah. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar bagi hidup kami, Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Oh, hanya Kaulah Tuhan. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku.
ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Nama-Mu berkuasa Tuhan, nama-Mu Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Yesus kami kan berlari. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, 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 Yesus Tuhan. Yes, memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Yesus, 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 Yesus. Jesus, Jesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
Selamanya Kau tetap Tuhan kami. Kami datang ke tempat ini dengan satu tujuan Tuhan. Bukan suatu rutinitas Tuhan, setiap minggunya kami datang Tuhan. Tapi kami sepakat Tuhan, kami datang ke tempat ini dengan satu tujuan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hidup kami Yesus. Tidak peduli dengan keadaan kami Tuhan, permasalahan, pergumulan kami Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Yesus, membawa hidup kami, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sore malam hari ini Tuhan, ibadah ini milik-Mu sepenuhnya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, ambil alih hidup kami Tuhan. Ambil alih hidup kami Tuhan. Yes, yes Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Genggam tangan kami. Genggam tangan kami Tuhan. We need you God. We need you God. Yes. Kiralah bayar, ala bayar, ala bayar, ala bayar, ala bayar, ala bayar. Kiralah bayar, ala bayar, ala bayar, ala bayar, ala bayar. Come on. Come on church, worship Him. Worship Him. Worship Him. Yes, 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 yes. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir. Dan saat sore malam hari ini Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Sekiranya bayar, ala 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 bayar. Yes, yes, yes Tuhan. Sekiranya bayar, ala bayar, ala bayar, ala bayar, ala bayar, ala bayar, ala Jesus. Sekiranya bayar, ala 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 bayar. Ala bayar, ala bayar, ala bayar, sekiranya bayar, ala bayar, ala bayar, ala bayar. Jesus, Jesus. Sekiranya bayar, ala bayar, ala bayar, ala bayar, ala bayar, ala bayar, ala Kirala bayar, kirala bayar, ala bayar, kirala bayar, kirala bayar, ala bayar, ala bayar, kirala bayar, ala bayar. Yes, kirala bayar, ala bayar, ala bayar. Kirala bayar, kirala bayar, ala bayar. Semuanya tentang-Mu Tuhan. Semuanya tentang-Mu Yesus. We come to worship You, Lord. We come to worship You, God. You're working in this place, Jesus. Yes. Mari umat Tuhan bersama-sama satu suara di tempat ini. Pulihkan setiap hati.
bagi. Oh, nyatakanlah Tuhan di tengah-tengah kami. Amin. Kuasa-Mu atas kami berembuslah, berembuslah. Oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami berembuslah, berembuslah. Oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu berhembuslah, berhembuslah. Oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami berhembuslah, penuhi hati ini. Kuasa-Mu atas kami berhembuslah, penuhi hati ini. Kuasa-Mu atas kami berhembuslah, penuhi hati ini. Hari ini saya akan membagikan kepada saudara tentang aset terpenting orang percaya. Jadi kalau kita dengar kata aset, di benak sebagian orang akan langsung berpikir aset sama dengan properti, aset sama dengan tanah, aset sama dengan emas, aset sama dengan falas, atau apapun juga yang muncul di benak saudara. Tapi hari ini saya mau bagikan sama saudara ada satu aset yang lebih penting dari semua aset-aset yang lain yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Apa itu? Iman. Anda harus tahu imanlah aset terpenting bagi orang percaya. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman, without faith. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau Allah tidak berkenan, maka kita nggak mungkin ketemu sama Allah. Maka saudara dan saya nggak mungkin bisa masuk di dalam covenant, di dalam perjanjian dengan Allah. Jadi tanpa iman, semua akses untuk masuk dalam perjanjian dengan Allah tertutup semuanya. Sehingga kita harus ngerti. Jadi kita harus ngerti. Untuk kita itu bisa berkenan, untuk kita itu bisa ketemu sama Allah, apalagi masuk dalam perjanjian dengan Allah, butuh yang namanya iman. Itu sebabnya jangan sampai hidup kita tanpa iman. Mulai hari ini hidupmu dengan iman. Berjalan dengan iman. Bekerja dengan iman. Melayani dengan iman. Oke, saya lanjutkan pembacaan kita. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus, Anda harus, saya harus, kita harus percaya bahwa Allah ada. Itu yang pertama. Kalau Anda nggak percaya Allah ada, bagaimana mau masuk dalam perjanjian dengan Allah? Dan bahwa Allah
memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi supaya saudara dan saya bisa masuk di dalam covenant, di dalam perjanjian dengan Allah, kita harus punya iman, percaya satu Allah ada, dan yang kedua Allah sungguh-sungguh memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah ini premis, ini dasar yang penting sekali yang harus kita punya kalau kita mau masuk di dalam perjanjian dengan Allah. Dasarnya apa? Iman. Jadi iman itu ibaratnya akses card, kartu akses untuk masuk perjanjian dengan Allah. Sama halnya dengan visa. Untuk masuk di suatu negara Anda butuh visa. Iman itu seperti kayak visa untuk kita masuk di dalam kerajaan Allah. Masuk di dalam perjanjian dengan Allah. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara ngerti inilah aset terpenting bagi orang percaya. Dan inilah alasan kenapa Abraham bisa masuk dalam perjanjian dengan Allah. Kenapa? Karena iman, by faith, by faith, by faith. Mari kita baca Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Ini Abrahamic covenant. Ini perjanjian Abraham, perjanjian Allah dengan Abraham. Ini yang ditawarkan oleh Allah kepada Abraham. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Oke, jadi ada yang namanya upah. Ya, jadi di dalam perjanjian itu ada hak dan kewajiban. Anda jalankan kewajiban sebagai upahnya, Anda terima hak saudara. Oke, dan Tuhan ngomong sama Abraham, upahmu akan sangat besar. 2, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. 3, lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Kenapa dia ngomong gitu? Karena dia merasa hopeless, dia merasa tidak punya keturunan. Namanya waktu itu masih Abraham ya, belum menjadi Abraham. Ya masih Abraham ini. Ini masih bapak awal di dalam perjalanannya. Ayat yang keempat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Coba Anda renungkan. Ini luar biasa sekali. Tuhan berfirman kepada Abraham yang sudah tua, yang sudah puluhan tahun menikah, tapi tidak punya anak. Tuhan ngomongnya, Abraham melihat ke langit, hitung bintang-bintang di langit. Dan itu tidak terbilang banyaknya. Terus Tuhan ngomong, sebanyak itulah keturunanmu. Jadi yang difirmankan Tuhan kepada Abraham, sesuatu yang out of the box. Sesuatu yang di luar pemikiran manusia manapun. Dan yang pasti itu di luar pemikiran Abraham. Gak mungkin banget dia sudah berdoa, berjuang, berusaha gimana caranya punya anak. Satu aja tidak. Tuhan ngomong, Abraham, aku ngasih kamu, aku akan berikan kepadamu banyak keturunan. Bahkan tidak terbilang banyaknya. Nah mari kita lihat. Apa respon Abraham kepada Tuhan? Ayat yang ke-6. Ini amazingnya tentang Abraham. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Walaupun gak masuk akal.
Percayalah Abraham kepada Tuhan. Walaupun kayaknya beda sekali dengan fakta, dengan realita di dalam kehidupannya yang sudah puluhan tahun. Tapi tidak punya anak. Tapi percayalah Abraham kepada Tuhan. Tanpa tanya, tanpa debat, tanpa A-I-U-E-O, tanpa meragukan sama sekali. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Seketika itu juga, saat itu juga Abraham masuk dalam covenant dengan Tuhan. Abraham masuk di dalam perjanjian dengan Tuhan. Melalui apa? By faith. Oleh iman, Abraham masuk di dalam perjanjian itu. Perjanjian dengan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya mau masuk di dalam perjanjian dengan Tuhan, saya mau ngomong sama saudara, by faith. By faith, dengan iman, walaupun mustahil, walaupun beda sama realita, walaupun beda sama kenyataan yang kau alami. By faith, dengan iman, lalu percayalah engkau kepada Tuhan. Walaupun tahun 2023 dunia ngomong, ini tahun gelap. Tokoh-tokoh ngomong ini tahun gelap. Realitanya engkau saat ini sedang mengalami kegelapan. Engkau mengalami penderitaan, keterbatasan yang luar biasa dalam hidupmu. Tapi Anda tetap percaya kepada Tuhan. Tahun ini tahun yang terang. Tahun super terang. Tahun kita bangkit jadi terang. Maka terang kemuliaan Tuhan akan jadi nyata atas saudara. Jadi kita hanya bisa masuk di dalam covenant sama Tuhan. By faith. Oleh iman. Oke. Nah mari kita lihat iman seperti apa secara detailnya yang dimiliki oleh Abraham. Tadi kita baca lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Ya percayanya Abraham gimana tuh? Kita lihat lebih detail lagi. Di Roma 4 ayat 18 sampai 22. This is the way of faith. Ini iman sejati ya. Kalau saudara mau masuk dalam covenant perjanjian sama Tuhan. This kind of faith. Iman jenis yang kayak gini. Yang berlaku. Ya karena orang bisa ngomong tentang iman. Tapi banyak orang sama sekali gak ngerti tentang iman. Yang dia punya bukan iman. Tapi dia merasa dan dia ngomong itu iman. Nah iman yang berlaku. Iman yang valid. Seperti apa? Mari kita lihat imannya Abraham. Roma 4 ayat 18 sampai 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wow. Iman yang kayak gini. Iman yang bukan kita berpikir. Oh ada faktor A, faktor B, faktor C, semuanya ini mendukung. Kayaknya mungkin deh, bisa sembuh deh. Kayaknya saya bisa sukses deh. Kayaknya tahun ini bakal jadi luar biasa deh. No. Iman itu mengabaikan semuanya itu. Walaupun A, B, C faktor pendukungnya tidak ada, bahkan kebalikan sama sekali. Sekalipun tidak ada dasar berharap, sekalipun tidak ada faktor pendukung, sekalipun tidak ada A, tidak ada ini, tidak ada itu. Namun kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun berbeda dengan kebalikan, walaupun melawan semua fakta, semua kondisi yang ada. Namun Anda tetap percaya kepada Tuhan. That is faith. Itu iman. Itu iman. Iman itu bukan punya perhitungan. Iman itu bahkan membutakan mata terhadap situasi dan kondisi. Namun kita tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi ini yang dialami Abraham walaupun situasinya semakin minus. Semakin gak mungkin. Tapi imannya tidak menjadi lemah. Hari ini saya mau tantang saudara yang sedang mempercayai
janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Walaupun situasi dan kondisi memburuk. Semakin gelap. Semakin negatif. Namun imanmu tidak menjadi lemah. Oh, saya berdoa iman saudara tidak menjadi lemah. Oke. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat. Malah engkau diperkuat. Malah kita diperkuat. Walaupun keadaannya tambah negatif. Malah engkau diperkuat walaupun kondisinya memburuk. Malah engkau diperkuat walaupun pintu-pintu semakin tertutup. Malah engkau diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Oh, mulai hari ini yang keluar dari mulut saudara bukan keraguan, bukan kebimbangan, bukan pertanyaan, bukan sesuatu yang negatif, tetapi engkau memuliakan Allah, puji-pujian, ucapan syukur kepada Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan. Lihat saudaraku, penuh keyakinan, 100% keyakinan. Bukan 99%, 100% keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Wow, ini iman. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Allah berkuasa menyembuhkan saudara. Allah berkuasa membuat tahun ini jadi tahun super terang dalam hidup saudara. Allah berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal dalam hidup saudara. Kita percaya. That is faith. That is faith. Saya masih ingat sekali ketika pertama kali saya diutus oleh Pak Obaja untuk merintis gereja kita di Jogja. Yang mana usia saya waktu itu masih 20 tahun. Dan secara manusia orang berpikir gak mungkin, masih terlalu muda, gak bisa jadi gembala. Tapi by faith, oleh iman, yang tidak bisa jadi bisa. By faith. Kalau waktu itu saya mendengarkan perkataan manusia, oh iya, tidak bisa. Saya percaya tidak bisa, maka tidak bisa. Tapi by faith, oleh iman, maka yang tidak bisa jadi bisa. Mungkin saat ini engkau dalam situasi tidak bisa sembuh, tidak bisa menyelesaikan hutang, tidak bisa untuk lulus kuliah dengan baik, tidak bisa mengalami terobosan di dalam keuangan, di dalam pekerjaanmu. Tapi oleh iman, by faith, yang tidak bisa jadi bisa. Anda bisa punya rumah mujizat. Anda bisa punya jodoh mujizat. Anda bisa punya anak mujizat. Tahun ini bisa jadi tahun penuh mujizat dalam hidup saudara. Oke, haleluya. Saya masih ingat ketika saya diutus Pak Obaja memulai kembali gereja kita di Jakarta yang sudah tutup. Orang berkata sama saya, kalau gereja Jakarta buka gereja di daerah ada harapan. Tapi kalau gereja daerah buka gereja di Jakarta kayaknya susah harapannya. Apalagi gereja kita sudah terbukti 10 tahun mencoba dan kemudian tutup, kemudian gagal. Jadi kayaknya tidak mungkin. Yang luar biasa by faith. Sekali lagi ya, mau masuk covenant sama Tuhan, mau mengalami kuasa Tuhan by faith. Dengan iman kita melangkah, Tuhan bekerja. Dan ternyata mujizat besar terjadi gereja yang sudah tutup. Tapi Tuhan bisa balikkan. Menjadi revival besar, kegerakan besar. Dan dampak yang besar Tuhan terus kerjakan di tengah-tengah kita. By faith. Saya masih ingat ketika Tuhan suruh Pak Obaja membangun gedung gereja kita di Solo. Kapasitas 5.000 tempat duduk. Secara matematika itu tidak mungkin. Kenapa? Karena gereja kita nggak punya proyek selama 10 tahun. Dananya dikumpulin terus.
10 tahun terkumpul 4 miliar. Oke. Tapi proyeknya pada waktu itu diperkirakan nilainya 40 miliar. Secara manusia impossible karena itu harus selesai sekitar 2 tahun. Tapi oleh iman, by faith, oleh iman, by faith, Pak Obaja melangkah dengan iman. Gedung itu jadi bukan 40 miliar, tapi dananya 70 miliar. Dan jadi by faith, oleh iman. Semuanya oleh iman. Anda mau masuk covenant sama Tuhan oleh iman. Anda mau mengalami penggenapan janji Tuhan oleh iman, by faith. Mari kita lihat demonstrasi imannya Abraham, percayanya kayak gimana sama Tuhan. Lebih dalam lagi ya. Tadi kita sudah baca, sekarang kita lanjutkan lagi. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena beriman juga. Oke. Jadi dengan iman juga. Maka Abraham mempersembahkan Ishak. Ini gila saudara. Sebagai korban ketika ia diuji Allah. Kepada Abraham lah Allah memberikan janjinya. Namun Abraham rela menyerahkan anaknya yang satu-satunya itu. Allah telah berkata kepada Abraham, melalui Ishak inilah engkau akan mendapat keturunan yang aku janjikan kepadamu. Abraham yakin, lihat ini. Imannya kayak gini. Abraham yakin bahwa Allah sanggup menghidupkan kembali Ishak dari kematian. Jadi boleh dikatakan Abraham sudah menerima kembali Ishak dari kematian. By faith, oleh iman. Jadi bukan hanya oleh iman dia bisa punya anak. Tapi oleh iman, walaupun anaknya seandainya harus mati pun dia percaya bahwa Allah sanggup menghidupkan kembali Ishak dari kematian. By faith. Oleh iman, Abraham masuk di dalam perjanjian sama Tuhan. Abrahamic covenant by faith. Oleh iman. Itu sebabnya Anda harus tahu, iman itu aset number one. Aset nomor 1. Aset terpenting yang harus kita punya sebagai orang percaya. Apalagi kalau kita mau masuk perjanjian dengan Tuhan. Itu sebabnya saya tidak heran. Kalau iman kita akan selalu jadi targetnya iblis. Untuk dirontokkan, untuk diserang, untuk dihancurkan. Oke, jadi apapun yang iblis lakukan dalam hidup saudara, targetnya Anda harus ngerti. Targetnya goyangin imanmu. Tadinya engkau percaya amin, oleh bilu-bilunya aku disembuhkan. Tapi targetnya digoyang itu imannya. Digoyang itu cintamu sama Tuhan, digoyang itu komitmenmu sama Tuhan, kepercayaanmu sama Tuhan. Itu yang coba iblis lakukan kepada Ayub. Iblis hancurkan keuangannya. Iblis bahkan ambil semua kekayaan yang dimiliki oleh Ayub. Saudara harus ngerti, tujuannya bukan supaya Ayub miskin. Itu adalah strateginya, bukan tujuannya. Oke. Tujuannya bukan supaya Ayub sakit, tujuannya bukan supaya Ayub miskin. Tapi tujuannya supaya Ayub meninggalkan Tuhan. Supaya Ayub tidak lagi percaya sama Tuhan. Supaya Ayub menyumpahi Allahnya. Jadi tujuannya itu. Yaitu menggoyangkan imannya. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena untuk sebagian orang kalau kehilangan kekayaannya dia kehilangan imannya. Kalau kehilangan kesehatannya dia kehilangan imannya. Tapi buat sebagian orang lagi, kalau dia kelimpahan kekayaan, dia meninggalkan Allahnya. Coba saudara renungkan itu. Jadi ada sebagian yang kehilangan kekayaan, maka meninggalkan Allah. Ada sebagian kalau kelimpahan kekayaan, maka dia akan meninggalkan Allah. Jadi iblis akan pakai strategi. Yang satu menghilangkan kekayaan, yang satu menambahkan kekayaannya. Tujuannya apa? Supaya imannya habis. Iman itu aset terpenting yang akan selalu jadi target sasaran buat iblis. Itu sebabnya hari ini saya mau bagikan firman Tuhan sama saudara. Pesan yang penting sekali. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Oke, jaga hati. Jaga hati. Pertahankan hati. Pertahankan iman saudara. Yudas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama,
Aku merasa terdolong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Apa nasihatnya? Perhatikan. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi iman kalau sudah ada di hatimu harus dipertahankan. Iman tuh nggak boleh dilepas begitu aja. Itu harus dijaga dengan segala kewaspadaan, harus dipertahankan sedemikian rupa supaya nggak kebobolan, supaya nggak rebah, supaya nggak habis. Imanmu jaga, karena iblis akan berusaha gimana caranya menggoncang iman saudara. Melalui apa? Melalui masalah, melalui badai, melalui persoalan. Tapi iblis juga akan berusaha melalui godaan, tawaran yang menggiurkan, sesuatu yang menarik. Iblis akan berusaha melalui pola pikir dunia, falsafah dunia. Tujuannya satu, dia sedang menarget imanmu. Supaya engkau yang tadinya percaya supernatural, sekarang kau hanya percaya yang masuk akal. Dan itu exactly tujuannya iblis. Percayanya hanya yang logika-logika, yang masuk akal. Engkau gak percaya bahwa Allah ada, engkau gak percaya bahwa Allah sungguh-sungguh memberi upah untuk orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Tujuannya adalah iman saudara dikandaskan. Karena itu jaga hati, pertahankan iman, melawan segala serangan iblis, pertahankan iman, kuatkan hati, teguhkan hati saudara. Lihat, Ayub berhasil mempertahankan imannya dan sebagai upahnya Allah memberikan kepada dia upah pemulihan 2 kali lipat. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Berkat double porsi Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Amin. Karena itu jaga hati, jaga iman. Pertahankan iman. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa punya iman yang kuat? Ada 4 ya, saya mau bagikan. Nomor 1, disiplin isi hati dan pikiranmu dengan firman Tuhan. Jadi itu harus disiplin tuh. Firman itu bukan cuma hari Minggu, baca Alkitab tiap hari. Karena hati dan pikiran saudara harus terus-menerus diisi dengan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Pintu utama yang paling penting dan menentukan iman kita adalah pendengaran, itu gerbangnya. Jadi yang Anda dengar dalam 24 jam sehari, yang Anda dengar, yang masuk dalam telinga jasmani, telinga rohani saudara, itu yang menentukan imanmu kuat apa lemah. Oke, jadi jaga hati itu jaga pendengaran. Nomor 1, dengarkan firman Tuhan. Karena Anda dengar firman, Anda tidak dengar firman, pasti beda imannya. Anda dengar firman banyak, imannya kuat. Anda dengar firman sedikit, imannya lemah. Itu yang dialami oleh gereja mula-mula. Waktu gereja itu mulai berkembang, terus mereka sibuk-sibuk, para rasul gak fokus lagi sama firman. Akibatnya kegerakannya berhenti. Sampai mereka sadar, mereka pilih diaken-diaken untuk mengerjakan urusan A, urusan B, C, D, urusan diakonia dan macam-macam. Sehingga mereka ngomong gini, kami bisa memusatkan perhatian kami dalam pelayanan doa dan firman. Dan ketika mereka fokus di firman, mereka mulai beritakan firman Allah dengan kedalaman yang lebih lagi. Begitu firman diberitakan, ledakan iman terjadi. Begitu ledakan iman terjadi, revival besar Tuhan kerjakan. Tadinya sudah stagnan, sekarang tiba-tiba bangkit, revivalnya lebih besar lagi. Dimulai dari firman, pendengaran akan firman Kristus. Jadi hari ini saya mau tantang saudara, pastikan pendengaran saudara akan firman itu dosisnya kuat, dosisnya cukup, dosisnya mesti melimpah. Dalam perjuangan saya ada aja kesulitan, ada aja hambatan, ada aja serangan. Kadang-kadang itu melelahkan, kadang-kadang itu meletihkan, kadang-kadang itu menciutkan hati. Tapi yang saya alami, setiap kali sesak hati saya dengarkan firman, saya tambah dosis firman, terus.
Dan saya bisa ngerasain, itu kayak saya diinjeksi dengan power. Saya yang sudah lemes, tiba-tiba fresh kembali, segar kembali, kuat kembali, fight kembali, maju kembali, bisa percaya kembali. Di situ kuasa Allah bekerja, mujizat terjadi. Oleh apa? Pendengaran akan firman. Oke. Yang kedua, dengarkan juga kabar baik. Jaga telinga saudara untuk tidak mendengarkan kabar-kabar yang negatif, kabar-kabar yang jelek-jelek. Firman Tuhan ngomong, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Jadi arahkan hidup saudara sama yang positif, yang baik, yang membangun iman. Maka imanmu akan kuat. Jadi pendengarannya penting ya, dijaga. Oke. Dan juga dengarkan kesaksian yang membangun. Anda harus ngerti. Bahwa kesaksian diberitakan, kita terima, Anda harus tahu kesaksian itu adalah hasil melakukan firman. Jadi ketika kesaksian diberitakan, maka firman juga kita dengar, iman kita bangkit. Kita baca Matius 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ini adalah momen ketika Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya untuk menanyakan apakah memang benar Yesus itu adalah anak Allah. Sang juru selamat dunia, Mesias yang dijanjikan datang ke dunia. Yohanes Pembaptis sebenarnya sudah tahu dan dia percaya, dia yang bersaksi. Tapi ketika mengalami tantangan masalah itu, imannya sempat goyang. Dia sempat bimbang. Dia sempat ragu dan ketika dia bimbang, dia kirim muridnya tanya sama Yesus untuk memastikan. Nah mari kita lihat apa jawaban Yesus untuk membangkitkan imannya Yohanes Pembaptis. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi terhadap Yohanes Pembaptis yang sedang goyang imannya, Yesus menyaksikan kesaksian kesembuhan ilahi terjadi. Mujizat keuangan terjadi. Orang mati dibangkitkan. Dan sementara kesaksian akan kuasa Allah, mujizat-mujizat diberitakan. Maka itu efek buat orang yang mendengarkan, buat Yohanes Pembaptis yang tadinya sudah lesu, yang sempat bimbang, seger lagi, yakin lagi, mantap lagi, percaya lagi, kuat lagi melalui apa? Kesaksian. Makanya saudara kalau mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, Anda jangan diam saja, Anda saksikan karena kesaksianmu menguatkan, kesaksianmu membangkitkan iman. Itu yang membuat orang bisa tetap teguh dalam covenant, dalam perjanjian. Dan itu yang membuat rencana Tuhan, janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupannya. Oke, jadi kalau saudara mau imanmu kuat, disiplin yang pertama dosis pendengaran firman-Nya diperbesar. Dosis pembacaan perenungan firman-Nya diperbesar. Intake-nya, dosisnya yang masuk harus diperbesar. Yang kedua, perkuat kehidupan doa saudara kalau imanmu mau kuat. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Yesus ngomong begini, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Yesus yang ngomong begini, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Jadi buat Yesus supaya imannya Simon tidak gugur, Yesus doain. Yesus doain. Anda harus ngerti, ada hubungan yang kuat antara berdoa dengan iman. Berdoa dengan iman. Kalau saudara gak mau imanmu lemah, maka berdoa. Kalau saudara mau imanmu kuat, maka berdoa. Berdoa, berdoa. Hari ini saya tantang seluruh jemaat keluarga Allah. Doa tiap hari 1 jam. Minimal 1 jam. Tingkatkan 2 jam. Tingkatkan lebih lagi. Doa minimal 1 jam.
berdoa, berdoa, berdoa supaya imanmu kuat. 2023 tingkatkan doamu supaya imanmu semakin kuat. Oke, haleluya. Yang ketiga, kalau kita mau iman kita kuat, kita butuh keluarga rohani yang kuat dalam iman. Tadi pembacaan kita ya, yang di Lukas 22 ayat 32 tadi belum selesai. Yesus ngomong begini sama Simon. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Artinya Tuhan Yesus suruh Petrus setelah dibangkitkan dalam imannya, ganti menguatkan saudara-saudaranya yang lain yang lemah imannya supaya ikut kuat. Ternyata para rasul ini bisa kuat di dalam iman karena mereka ada di dalam keluarga rohani yang saling menguatkan imannya. Wow, Anda harus ngerti lingkungan kita membentuk diri kita. Kalau Anda ada di lingkungan yang imannya rapuh, imannya loyo, Anda bisa ditarik turun. Tapi kalau Anda ada di lingkungan komunitas rohani, keluarga rohani, yang imannya kokoh, Anda baru lemah sebentar, Anda diperkuat lagi. Anda dimotivasi lagi. Anda diteguhkan lagi. Anda dimantapkan lagi. Sehingga iman kita terus di atas. Iman kita terus seger. Iman kita terus berkobar. Iman kita terus kokoh. Terus. Gak peduli apapun yang terjadi, aku tetap percaya. Kami tetap percaya, kita berjuang bersama-sama saling menguatkan, tetap kuat di dalam iman. Itu yang akan memastikan Anda teguh dalam perjalanan imanmu dan setiap janjinya tergenapi. Oke, apalagi di dalam gereja, di dalam keluarga rohani kita punya bapak rohani. Dan Tuhan taruh Pak Obaja jadi bapak rohani di gereja kita. Kita semua adalah anak-anak rohaninya. Yang menjadi berita baik buat kita adalah ada yang namanya warisan iman. Warisan iman. Sementara kita ada di dalam keluarga rohani, di dalam satu gereja lokal, satu keluarga rohani. Saya mau ngomong sama saudara sebagai anak-anak rohani. Anda bisa terima warisan iman yang ada dalam diri Pak Obaja diimpartasikan dalam hidup saudara. Iman Pak Obaja kuat, imanmu diperkuat. Iman Pak Obaja semakin bertumbuh, imanmu semakin bertumbuh. Terus sehingga hari demi hari yang namanya iman itu menjadi satu kekayaan korporat rohani bersama-sama. Kita terus semakin teguh, semakin kuat di dalam berbagai dimensi iman dalam hidup kita sehingga kita masuk di dalam perjanjian dengan Tuhan dan kita melihat rencananya tergenapi, terjadi dalam hidup kita. Semua yang baik yang dijanjikan Tuhan semuanya bisa kita terima terjadi. Itu warisan iman. Dan saya mau ngomong sama saudara, Alkitab yang ngomong sendiri, urapan mengalir dari atas ke bawah. Warisan iman itu Anda terima. Maka yang dialami Pak Obaja, dialami saudara. Dialami gereja kita, Anda akan mengalami juga. Kalau di gereja kita Tuhan bawa dari kemuliaan pada kemuliaan. Saya deklarasikan anak-anak rohani dalam keluarga Allah. Mulai hari ini non-stop Tuhan bawa saudara mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Everyday miracle, mujizat setiap hari. Itu bukan kata-kata kiasan, itu pengalaman nyata dalam hidupmu. Tiap hari mujizat, tiap hari kuasa Tuhan dinyatakan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi. Haleluya, haleluya. Jadi kita butuh dalam komunitas rohani. Pastikan Anda utamakan ibadah setiap hari Minggu. Komit itu. Ikut juga kelompok sel. Anda yang belum ikut kelompok sel, Anda melewatkan sesuatu yang sangat penting sekali. Ikut kelompok sel, ikut kelompok sel. Saudara ke sekretariat gereja. Setelah selesai ibadah ini, saudara tanya dan sampaikan saya mau daftar ikut kelompok sel. Nanti Anda akan diarahkan. Di situ imanmu bertumbuh. Oke, seperti Petrus dan murid-murid Yesus yang lain saling menguatkan dalam iman. Kita nggak bisa sendiri. Kita butuh saling menguatkan dalam iman. Dalam kelompok sel, dalam gereja lokal.
Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan punya iman yang kuat kalau kita menjaga hati. Hati itu kuncinya orang percaya. Oke, makanya jaga hatimu. Jaga hatimu. Anda coba lihat Bapak rohani kita. Anda lihat Pak Obaja, buat saya, Pak Obaja itu teladan dalam menjaga hati yang luar biasa. Banyak hal terjadi. Banyak serangan-serangan panah berapi iblis dilancarkan. Tapi Pak Obaja jaga hati. Kadang-kadang ada gosip, ada fitnah. Wah, orang ngomong gak karu-karuan. Tapi yang luar biasa, Pak Obaja bisa jaga hati. Kadang-kadang harus melalui situasi yang sangat menyesakan, gak enak sekali. Dapat kabar sangat negatif sekali. Orang lain sudah gelisah, orang lain sudah kecewa, orang lain sakit hati. Tapi Pak Obaja yang luar biasa jaga hati, jaga hati. Hati itu harus tetap bersih. Hati itu harus bersih dari semua pencemaran, polusi rohani yang namanya kecewa, sakit hati, kebimbangan, keraguan. Jaga hati. Kalau engkau jaga hati, engkau gampang percaya. Dan kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ayo jaga hati. Percaya, 2023 akan jadi tahun yang hebat. Tahun ini engkau akan naik level. Tahun ini Tuhan akan mengangkat engkau terbang tinggi. Melakukan perkara yang besar. Tahun ini engkau akan bersaksi. Ada kemenangan terbesar. Ada mujizat terbesar. Tahun ini melalui hidupmu sangat banyak jiwa yang diselamatkan. Kerajaan Allah diperluas. Nama Yesus dipermuliakan melalui hidupmu. Amin. Anda mau? Siapa percaya? Mari bangkit berdiri. Nyanyikan. Pada firman aku melangkah dengan iman, tetap setia pada perjanjianmu. Jadikan ku hamba milikmu. Angkat dua tanganmu, katakan aku percaya. Dengan iman tetap setia pada perjanjian. Jadikan ku hamba milikmu. Kuncinya adalah iman. Itu aset terpenting. Semuanya by faith, oleh iman. Yang pertama, ia harus percaya bahwa Allah ada. Yang pertama, Anda harus percaya Yesus ada dalam hatimu. Jadi saya mau kasih kesempatan buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hati lebar-lebar. Undang dia. Jadi Tuhanmu, jadi Juru Selamatmu, dan dia hidup di dalammu. Yang mau angkat dua tangan. Ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku. Hiduplah di dalam aku. Mulai sekarang hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku komit mengiring Yesus. Aku komit melayani Yesus. Seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, iman. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Anda kalau mencari dia, mengutamakan dia, taat kepada dia, beribadah kepada dia. Anda percaya enggak Allah sungguh-sungguh memberi upah kepada saudara? Anda percaya enggak ada perjanjian Tuhan? Kalau saudara komit dengan perjanjian Tuhan ini, Allah akan memberi upah kepada saudara. Saya mau berdoa supaya hari ini saudara sungguh-sungguh percaya. Supaya bangkit dalam hatimu iman yang kuat, yang percaya. Angkat dua tangan saudara. Bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Oh rataka pasyara. Sekiralah pasya. Bahasa roh, saudara, bahasa roh.
Anda sedang mengobarkan iman, mengobarkan roh saudara. Bahasa roh, doa, doa, doa. Oh, rala pasya, rala pasya. Ski, rala pasya, rala pasya, rala pasya. Oh, rala pasya, rala pasya, rala pasya. Aku berdoa Tuhan saat ini. Aku berdoa buat anak-anakmu. Teguhkan hatinya. Kuatkan hatinya. Oh, rala pasya, rala pasya, rala pasya, rala pasya. Jangan biarkan seorang pun yang imannya gugur. Semuanya teguhkan, kuatkan hatimu. Teguhkan, kuatkan hatimu. Rala pasya, rala pasya. Rala pasya, rala, teguhkan, kuatkan hatimu. Teguh, kuat dalam perjanjian dengan Tuhan. Dalam covenant dengan Tuhan. Ayo bangkit sudah, bangkit. Tahun ini Anda naik level. Tahun ini terbang tinggi. Tahun ini akan ada mujizat terbesar, kemenangan terbesar terjadi. Mari bersama-sama. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjianmu. Amin, amin. Lambaikan dua tanganmu, katakan, aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjianmu. Jadikan ku hamba milik-Mu, tetap setia pada perjanjianku. Jadikan ku hamba milik-Mu, tetap setia pada perjanjianku. Jadikan ku hamba milik-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom keluarga Allah. Iman kita seperti materai yang mengikat kita dalam perjanjian dengan Tuhan. Janji Tuhan untuk masa depan yang lebih baik dan penuh kemenangan. Mari kita simak Revival News minggu ini. Kabar gembira, kembali dibuka pendaftaran untuk pelatihan Proskunetes Empowering Center, PEC Global Online dan Onsite 2023 Batch 8. Dibuka kelas singer, choir, body voice, banner, dancer, tamborin, make up artist, sound engineer, keyboard, bass, gitar, dan drum. Pendaftaran melalui link berikut atau melalui hotline PEC 0857 0059 0159. Pelatihan PEC Go ini gratis. Pendaftaran ditutup tanggal 21 Februari 2023. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Temukan rema serta peneguhan janji Tuhan dalam hidup Anda dengan mengikuti live streaming with Pastor Obaja setiap Rabu jam 6 sore melalui channel YouTube dan Facebook Obaja Tanto Setiawan. Sampaikan kesaksian, pertanyaan, permohonan doa saudara melalui hotline Pastor Obaja Tanto Setiawan di 0896 6416 6777. Awali hari-hari kita dengan membangun hubungan pribadi bersama Tuhan melalui panjatan doa dan ucapan syukur dalam Mesbah Doa Pagi Keluarga Allah. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Ikuti secara onsite di Ruang Yordan Keluarga Allah Widuran Solo atau secara online di channel YouTube Keluarga Allah. Keluarga Allah Peduli dan para KKS Keluarga Allah bergerak bersama
membantu saudara kita yang terdampak banjir di berbagai lokasi di kota Solo. Dapur Umum KAP telah membuat dan membagi lebih dari 1.000 paket bantuan makan ke daerah Pucang Sawit, Joyotakan, Balong, Gandekan, Semanggi, Mojolaban, dan beberapa lokasi yang lain. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menjadi berkat bagi saudara kita yang membutuhkan, bisa mengirim bantuan berupa barang-barang seperti sembako, selimut, pakaian, obat, handuk, dan peralatan mandi kepada tim Keluarga Allah Peduli di Keluarga Allah Widuran Solo. Atau bisa juga berupa bantuan dana yang dikirimkan ke nomor rekening ini. Dengan keterangan bantuan banjir. Informasi lebih lanjut hubungi Bapak Paulus di nomor 0816674132. Diberkati dan jadi berkat. Shalom Impactors, selamat sore buat semua peserta yang udah hadir di Compatible Event Special Valentine. Wah, aku lihat udah rame banget ya dari jam 4:30. Sate kambing biasa buat aku. Kamu tau gak sate yang spesial buat aku? Apa tuh? Saterusnya hidup sama kamu. Joshua, Apa? kamu tahu nggak sih persamaan kamu sama gereja ini? Apa tuh? Aduh. Sama-sama bikin aku nyaman. Oh my God. Nice. Wow. Sangat keren bukan? Kamu nanya. Welcome, Pastor Nita and Pastor Jonathan. Jago masak. Satu, Dua, tiga. Gak ada dua-duanya. Pengen punya anak lagi atau enggak? Enggak. No. Kita perlu membangun iman yang semakin kuat sehingga janji Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Demikian Revival News minggu ini. Salam kegerakan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Mary. Saya melayani di Kids Impact Sabtu dan Pondok Daud Anak. Saya rindu menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Desember tahun 2020, perut kanan saya terasa kurang nyaman. Bukan sakit, tapi terasa kurang nyaman terutama untuk jongkok. Rasanya ganjel. Kemudian saya inisiatif ke dokter dan dokter menyarankan untuk saya di USG. Kemudian hasil USG, dokter berkata ada 3 kelainan di tubuh saya. Ada kista sebesar 7 cm di ovarium kanan, rahim yang membesar, dan juga ada prakanker di mulut rahim saya. Saat itu saya benar-benar sangat syok, saya kaget. Tapi saya kembali bangkit, Desember akhir saya berganti ke dokter lain. Dan benar, memang ada kista di ovarium kanan saya. Rahim saya saat itu normal, puji nama Tuhan. Untuk prakanker mulut rahim, kata dokter
saya harus pap smear untuk memastikan betul atau tidak. Singkat cerita, saya pap smear, puji Tuhan hasilnya normal, tidak ada keganasan, tidak ada prakanker. Sambil saya ke Pondok Daud, saya berdoa, saya bergumul kepada Tuhan. Singkat cerita, saat itu saya harus kembali kontrol ke dokter tersebut. Kista yang tadinya 7 cm mengecil menjadi 4 cm. Pada waktu saya kontrol di hari itu dan hasil USG, ternyata kista saya membesar dari 4 cm menjadi 5 cm. Singkat cerita, saya operasi. Setelah saya dioperasi, ternyata selain ada kista, saya juga ada radang usus buntu. Tuhan ingin saya dioperasi karena Tuhan ingin menunjukkan, ini loh, kamu juga ada radang usus buntu dan harus diangkat saat itu. Kemudian setelah saya dioperasi, 8 bulan kemudian saya USG kembali. Betapa terkejutnya saya saat itu karena ada kista lagi. Kali ini di ovarium kiri saya. Kemudian saya kembali ke dokter, kali ini dokter yang berbeda. Dokter berkata, kamu jangan operasi karena kamu masih muda. Kalau kamu operasi, otomatis kamu langsung menopause. Dokter menyarankan saya untuk diterapi, suntik KB 3 bulan dengan tujuan agar menstruasi saya berhenti dan kistanya mengecil. Saya taat, saya patuh, selama kista ada di tubuh saya tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya tetap melayani di Pondok Daud Anak, saya tetap melayani di ibadah Kids Impact Sabtu dengan hati yang benar-benar ingin melayani Tuhan. Setelah disuntik KB 3 bulan, saya malah mensnya berkepanjangan. Setelah mens berkepanjangan 3 bulan, saya kontrol kembali ke dokter. Dokter menyarankan saya untuk dikuret. Nah, setelah dikuret, mensnya benar-benar berhenti, saudaraku. Tapi kista itu masih ada. Jadi saya tiap 3 bulan saya kontrol ke dokter tersebut. September kemarin saya kontrol kembali. Nah, pada waktu masuk ke ruangan dokter dan di USG, dokternya bingung, saudaraku. Dicari-cari itu kistanya. Di perut bagian kiri, di tengah, di kanan. Dia bingung, loh mana kistanya nggak ada. Kistanya benar-benar hilang, bahkan dokter pun terheran-heran. Kenapa kista bisa hilang secepat ini? Padahal harusnya kamu disuntik KB 3 bulan tuh berhentinya, hilangnya kistamu itu masih 2 tahun, 3 tahun karena itu pasti lambat. Kenapa kamu hanya 7 bulan sudah hilang, sudah sembuh? Tidak ada kista. Puji nama Tuhan. Mari saya ajak, imani, percayai yang saat ini baru diizinkan ada penyakit. Imani, mukjizat tidak masuk akal akan terjadi di tubuhmu. Tuhan Yesus akan menyembuhkanmu. Mari kita angkat 2 tangan kita. Anda aminkan berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati. Mengadakan
perjanjian di depan seluruh bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi. Perjanjian di depan seluruh bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi. Seluruh bangsa di kediamanku kan melihat perbuatanmu, sebab yang kau lakukan dengan hidupku sungguh ajaib. Perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janjimu, pasti terjadi dalam hidupku. Aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janjimu, pasti terjadi di dalam gerejaku. Perjanjian di depan seluruh bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi. Seluruh bangsa kan melihat perbuatanmu, sebab yang kau lakukan dengan hidupku sungguh ajaib. Perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janjimu, pasti terjadi di dalam hidupku. Aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janjimu, pasti terjadi di dalam gerejaku.
pasti terjadi. Oh, ku percaya dan ku terima janji-janji-Mu Tuhan. Oh, aku terima perjanjian-Mu yang tak pernah berubah. Oh, Kau genapi janji-janji-Mu, pasti terjadi di dalam hidupku. Aku terima perjanjian-Mu yang tak pernah berubah. Oh, Kau genapi janji-janji-Mu, pasti terjadi di dalam gerejaku, pasti terjadi, pasti terjadi. Oh, pasti terjadi di dalam gerejaku. Tuhanku yang besar, Kau Tuhanku yang mulia. Kau nyatakan firman-Mu yang ajaib bagiku, saat Kau berkenan mendengar doaku. Kau Bapakku yang setia, Kau Allahku yang mulia.